Ya, selamat malam dan selamat siang buat kalian yang mungkin mau eh, nonton siang ini. Karena gue bikinnya ini sebenarnya malam pas jam 9.40 malam dan gue akan upload nanti siang. Jadi untuk itu gue ucapkan selamat siang buat kalian dan selamat datang kembali di Mikey Ball. Balik lagi ya dengan konten ini dan kali ini gue akan bahas match yang udah berjalan kemarin dan juga hari Sabtu untuk tanggal 28 sama 29 Agustus. Oke, gue mau bahas ada kalau nggak salah ada Liga Inggris, Liga Jerman sama Liga Spanyol. Ya, itu yang mau gue bahas untuk video ini. So, langsung aja. Sorry. Sorry, bersihin sedikit. Nah, gue mau bahas mulai dari Liga Spanyol dulu. Jadi kemarin gue nonton Barca lawan Getafe. Ya harus ya gue sih jujur bilang ini masih proses ya, masih dalam tahap mereka squad ini kan masih sangat baru, masih ya mungkin harus mandiri segera mungkin lah di apa ya, di samping faktor karena Messi udah pindah, ya memang butuh sekali untuk Barca meregenerasi skuadnya. Dan gue sih lihat pertandingan kemarin ya mereka masih keteteran apalagi di bagian defense-nya. Asli ya, gue harus bilang nih defense-nya gak kompak di pertandingan ini. Bener, gak kompak sama sekali untuk ngawal defense line ya. Dan apa ya, kayak kalau mau Lenglet itu main main dan kelihatan lagi tuh penyakit lamanya, dansa sendiri di lapangan, nggak jelas kayak gitu. Masih bingung gue kenapa ini pemain masih gak belajar dari kesalahan dia ya, padahal udah diandelin terus sama si Kuman untuk pertandingan ini. Tapi ya mungkin Kuman udah tahu sih pemain ini emang susah berkembang dan susah dikasih tahu gitu, batu gitu. Dan juga gue masih nggak ngelihat Emerson Royal tuh bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya gitu untuk match ini. Ya mungkin karena dia masih baru, oke lah. Tapi yang gue lihat tuh masih kaku-kaku mainnya, masih nggak tahu nih gue harus ngapain gitu dengan permainannya Barca yang mereka apa ya, yang pelatih inginkan itu. Jadi somehow malah sedikit menghambat dan ya kadang-kadang juga telat turun gitu. Telat turun dalam arti di saat pas yang gol Getafe itu tercipta, dia itu kan dari sayap kanan sebenarnya. Dia nggak mampu untuk menjaga apa ya, menjaga bagiannya dia gitu loh. So ya ini untuk gue defense-nya harus banyak diperbaiki. Di samping mereka bekerja secara progresif untuk mematangkan mentalnya mereka, karena ya ini rata-rata pemainnya masih baru semua gitu loh gitu. Dan juga gue asli deh, Griezmann ini tuh bener-bener hilang di match ini, balik lagi hilang, nggak kelihatan peran dia sama sekali. Cuman lari kecil-kecil gitu, nggak lari-lari kecil kayak bocil gitu. Gue nggak ngerti deh bener-bener sama Griezmann ini, gak ada kontribusi, gak ada sama sekali apa ya, terlihat upayanya dia untuk menciptakan sesuatu yang wah gitu loh untuk lini serangnya Barca. Untung ada Frankie De Jong sama si Memphis Depay ya. Jadi untuk apa ya, jadi sangat beruntung sekali untuk Barca, mereka punya striker kayak Memphis Depay, which is itu good cop banget buat gua. Seorang Memphis Depay, striker yang bener-bener sangat bisa diandalkan lah dalam situasi genting sekalipun. Dan juga Frankie De Jong as well, yang emang jujur emang mainnya
sih nggak terlalu bagus tapi punya peranan penting. Ya itu sih intinya, mereka masih berkembang, jadi ya kita lihat aja prosesnya kayak gimana. Dan semoga kayak Coutinho, Pedri, Ansu Fati, apalagi kalau Aguero sampai balik, mungkin sama Dembele udah balik ke squad, ya mereka bisa memberikan sesuatu yang lebih lawannya mereka juga Bayern Munich di tanggal 11 September nanti gitu. Oke, kita lanjut ke Liga Jerman. Gue sih bahas Wolfsburg lawan Leipzig. Ini sumpah ya, gue nonton, oke lah, gue nonton ada di awal-awal, bener-bener bosan banget, gue nggak tahu gimana ya. Van Bommel tuh untuk gue oke lah, dia mungkin punya pemikiran sendiri gitu, tapi ini Wolfsburg ini punya masalah sebenarnya gitu. Memang mereka punya squad yang bisa dibilang setara lah sama Leipzig gitu. Cuman mereka ini yang gue lihat, walaupun gue cuma nonton di babak keduanya kalau nggak salah kayak 20-30 menit, kreativitas itu kayak gak ada gitu loh, kayak gak kelihatan gitu pemain mana yang benar-benar kreatif untuk menciptakan peluang, dan lebih-lebih mandek banget, bener-bener seret banget gol. Tim kayak gini gue nggak ngerti deh kenapa itu bisa terjadi gitu. Cuman kalau tim kayak Wolfsburg main di UCL gitu dengan lini serang yang mandek kayak gitu sama lini tengahnya yang nggak gitu kreatif, gue juga agak ragu sih bahwa mereka bisa bersaing di UCL. Lebih-lebih Leipzig, aduh gue nggak ngerti ya, gue Leipzig ini bener-bener dalam 3 pertandingan lawan Stuttgart itu, menurut gue ya itu hoki doang sih, nggak tahu, somehow itu hoki. Mereka bisa ngantongin 5 gol. Mereka ini sebenarnya punya kedalaman squad yang oke buat gue. Buktinya tahun lalu mereka bisa bersaing di runner up gitu. Ya gue nggak tahu sih ini pelatih barunya ini si Marsh kok, Jesse Marsh kalau salah. Ini gue nggak ngerti apa dia perlu waktu apa gimana, karena ini masih pelatih baru, mungkin dia belum nemu racikan yang pas. But then 3 pertandingan kelihatannya inkonsisten banget sih permainan dari Leipzig ini. Bener-bener nggak kelihatan Leipzig yang apa ya, yang mampu bersaing gitu loh, ketimbang Nagelsmann yang kemarin ngelatih, dia aja bisa gitu loh. Dengan pemain yang udah ada ini diracik lagi jadi bagus. Gue nggak tahu nih Jesse Marsch ini apa bisa ngubah tim Leipzig ini balik, bukan balik sih, sama atau bisa konsisten dengan apa yang mereka capai apa enggak gitu. Jadi untuk gue Leipzig masih harus dipantau lagi, dan terutama Sabitzer ya. Ini Sabitzer ini untuk gue sih kayu mati buat gue. 3 pertandingan gak kelihatan. Gue nggak tahu deh, gue lupa apa dia. Bentar, kalau nggak salah dia ini selalu starter deh yang gue tahu. Gue harus lihat dulu nih Leipzig, kalau nggak salah dia starter terakhir. Oh enggak ya, malah nggak dimainin. Ya udah ketahuan juga sih, mungkin kayu mati jadi ya, atau dia dirotasi jadi ya entahlah gitu. But kita tunggu Leipzig kedepannya kayak gimana, karena nggak bisa ngejudge juga 3 pertandingan buat keutuhan apa ya, untuk keseluruhan tim lah, nggak adil juga. Terus kita bahas Liverpool sama Chelsea. Gue jujur ya, gue harus bilang bosan banget gue nontonnya, bener bosan banget gue. Ya tim ini udah kehilangan apa ya,
mau Liverpool mau Chelsea mereka kehilangan poin penting buat gue, karena di satu sisi Liverpool ini bagus gitu dalam hal bertahan, dalam menyerang gitu, tapi gak ada finishing yang sama sekali tuh menonjol, gak ada finishing yang sama sekali bisa membahayakan Chelsea gitu. Di samping ya si Mendy emang lagi bagus-bagusnya sih, bener-bener gak bisa ditembus di pertandingan itu, tapi somehow gue gak melihat Liverpool ini mau bekerja lebih keras dalam hal menambah gol lah, at least untuk bisa menangin pertandingan gitu. Kayak salah gitu, lari dribble zigzag gitu, kayak dia mau merobenkan diri, tapi pada kenyataannya dia nggak sampai di situ gitu loh. uh, apa ya cara mainnya gitu. Terus udah gitu banyak banget peluang yang terbuang percuma dari Liverpool, dan ya akhirnya udah nggak bisa berbuat banyak juga. Di samping itu Chelsea dengan 3-4-3 gue bilang bener asli, Lukaku bener-bener mandek satu match, mandek. Udah gitu kayak mainnya tuh gue liat kaku gitu loh, sedikit kaku. Jadi karena ngandelin, mungkin dia tahu Liverpool sedikit lebih baik, mainnya oportunis aja gitu loh. Ya adalah sedikit passing gitu, tapi gue nggak ngeliat juga gitu loh Chelsea mau kasih sesuatu yang berbahaya, karena mereka murni bertahan, benar-benar murni bertahan, ngumpul semua di area mereka sendiri, lebih-lebih di babak kedua. Jadi ya pada akhirnya sama aja gitu loh. nggak akan nggak akan merubah sesuatu gitu loh dalam 90 menit itu. Liverpool mandek, Chelsea cuman bertahan doang. Ya that's okay sih buat gua gitu, tapi rugi aja buat kedua tim ini. Kenapa mereka nggak bisa memanfaatkan momentum yang ada, gitu aja. Untuk Liverpool versus Chelsea sama aja kayak Wolves sama MU, lebih bosenin lagi asli. Dia bener-bener kayak Wolves itu passing salah lah, finishing juga gak jelas sama sekali, gak jelas gitu, gak ada tujuan gitu loh mainnya si Wolves ini. Dan MU pun begitu ya, Bruno mandek, semua mandek, kayak yang kemarin gue bilang, pokoknya asalkan Bruno mandek MU pasti mandek. Udah kelihatan juga tuh. Pogba juga mainnya biasa aja, lebih ke arah sedikit jelek tuh. Ya tapi ya mereka beruntung gitu loh, masih punya pemain-pemain skillful kayak Greenwood, bisa cetakin gol di menit akhir. Jadi practically sebenarnya MU tuh gak gitu bagus-bagus amat buat gua dalam segi dalam segi taktis lah. Ya karena Ole ini ya cuman bongkar pasang doang, kayak kalau yang gue bilang kemarin tuh ketok magic doang. Bruno Fernandes diketok, kalau misalkan cedera diketok sama pemain lain gitu, pemain lain yang bisa main sama. Kebetulan yang ada cuma Van de Beek doang, dan Van de Beek juga gak bisa ngapa-ngapain gitu loh kalau misalkan dimainin. Ya gak ngerti lagi lah gue sama MU. Even CR7 datang, buat gue nggak akan merubah apapun sih, karena ya emang Olehnya cuman bisanya ketok magic aja gitu di line upnya, dan pemasangan pemainnya ya udah gitu doang, ganti pemainnya sesuai dengan posisinya, nggak ada kreativitas tambahan, nggak ada rencana cadangan. Ya lihat aja ntar kalau main di Liga Champions kayak gimana, atau di kompetisi yang lain lah yang mereka ikutin. Sorry.
Dan terakhir, nah ini gue males banget sebenarnya bahas ini, bener males banget. City lawan Arsenal, ya everyone knows lah Arsenal bakal kalah di match ini karena ya kualitasnya coplang banget buat gue, bener-bener ini City nih. Arsenal tuh udah nggak tahu di bawahnya, pokoknya di bawah lah, di bawah dan sampai nggak kelihatan gitu. Ibaratnya ini orang tuh City, ya Arsenal cuma siput gitu, ibaratnya gitu ya. Levelnya tuh udah jomplang banget. Abis itu Arsenal ini ya awalnya gue juga kadang-kadang ngebully lah gitu, kadang-kadang ngebully Arsenal. Buset, Arsenal mainnya gitu banget gitu. Tapi gimana ya, gue aja yang nontonnya aja kesel banget, setengah mampus lama-lama. Apalagi yang memang fans Arsenal dan ngedukung Arsenal gitu. Gue aja yang nggak pernah ngedukung Arsenal sama sekali, gue nggak pernah mau tahu soal Arsenal. Lama-lama kesel juga loh, bingung, seribu bingung gue bener-bener. Gak tau mentalitas mereka tuh kayak kena mental gitu loh mainnya. Sebelum bener-bener bener-bener lawan City di Etihad Stadium, udah nggak tahu apa-apa gitu loh, main cuman biar dapat keringet gitu. Auba lagi, Auba cuman lari-lari kecil gitu, udah diserang lari kecil, lari juga kecil-kecil gitu. Kolasinac juga dipinjem Schalke dan nggak bisa ngubah apa-apa juga. Pantas degradasi, orang nggak bisa buat apa-apa juga di Schalke. Terus kayak siapa ya, kayak Rob Holding juga itu, aduh, gue bener-bener sampai di tahap dimana gue bener-bener apa ya, di tahap gue kasihan gitu loh sama Arsenal yang buset, ini tim kayak gak ada mentalitas sama sekali gitu loh, kayak udah gak, kayak satu badan tim itu gak punya passion sama sekali buat main di EPL dan bermain buat Arsenal, sama sekali gak ada passion. Masalah utamanya apa ya, Arteta sama si apa tuh, si Kroenke yang kikirnya minta ampun gitu. Arteta juga udah gimana ya, udah dikasih kesempatan lama dan nggak bisa membuktikan diri gitu loh, dan masih nggak kapok juga buat buat ngambil langkah mundur gitu loh. Gue bener-bener deh, gue yang nggak ngefans aja sama Arsenal udah keselnya minta ampun. Gue bingung juga, gue bener-bener. Ya kalau City ya gue nggak bisa ngomong lah gue. Emang mereka punya kualitas dan they pack them out. Bener-bener mereka bener-bener membungkus Arsenal 5 gol. Biasanya kalau mau mah mau lebih parah sih 10-0 lah, atau pokoknya lebih dari 10 gol lah, biar kena itu sendiri, biar kena apa ya, kena amukan masa. Arsenal ini bener-bener asli deh, aduh, gue baru ngeliat loh tim yang udah kacau balau sebelum bertanding tuh ya baru kali ini, yaitu Arsenal gitu loh. Gue yang nggak ngefans aja sampai apa ya, sampai bener-bener nggak tahu mesti ngomong apa lagi loh. Ngeledek juga udah mati gitu loh. Sense of humornya buat Arsenal juga udah hilang gitu loh. Karena emang Arsenal yang gue tahu juga nggak kayak gini gitu loh, nggak sampai separah ini gitu. Apalah ya, gue coba ngebayang yang ngefans Arsenal tuh sakit hatinya udah kayak gimana gitu loh. Karena ya gue kalau lihat Barca begitu juga keselnya minta mampus sih, bener-bener itu. Kalau mau dibilang siapa yang mesti dibuang, menurut gue sih satu klub itu harus dibuang, orang-orangnya di dalam, mulai dari si dalam board of executive-nya, manajemennya,
ya gue sih nggak tahu benar sih, pokoknya orang-orang manajemen lah, kayak scouting, terus scouting manager, terus pokoknya orang-orang penting yang bertugas di dalam manajemen, dan juga timnya sendiri harus semuanya itu harus dibuang, dicuci semua lah buat gue, bener-bener. Dan gue sih nggak heran sih kalau misalkan Arteta bakal kena mental setelah ini, karena yang pertama mereka akan apa ya, si Arteta bakal diamuk masa, buat gua diamuk masa lewat sosmed ya, pas tentu bukan diamuk masa depan depan jalan gitu, apalagi depan Emirates Stadium gitu, lempar batu, lempar kerikil gitu, atau lempar lempar atau mainin gear gitu. Nggak sampai situ ya, nggak sampai situ. Dan ya ya gue sih nggak akan heran kalau bakal ada chaos sih di depan Emirates Stadium, bakal ada chaos besar, kayak kayak apa ya, kayak demo besar-besaran, terus minta Kroenke mundur lah pokoknya, karena emang gimana ya, Kroenke tuh mikir ini Arsenal itu kayak kayak LA Rams atau Colorado Rapids gitu loh, yang main apa ya, yang berdiri di atas sistem yang dibentuk Amerika gitu, menyamaratakan gitu. Gue nggak ngerti deh si Kroenke ini, mudah-mudahan yang terbaik lah buat Arsenal pokoknya. Si Kroenke kalau bisa ya, lebih baik mundur aja, sama si Arteta lebih baik minggat aja sama satu squad Arsenal, mau pemain cadangan mau pemain inti, kayak kayak Aubal, Lacazette, terus Pablo Mari, Rob Holding, Mika Arteta, itu orang pertamanya sih dibuang sama staff-staffnya juga, kecuali Odegaard sih. Odegaard gue nggak tahu deh kayak gimana nanti, pokoknya semuanya harus dibuang. Bukayo Saka gue juga nggak tahu, kayaknya harus dibuang sih buat gue. Willian juga udah dibuang juga, kemarin nerima Corinthians kalau nggak salah. Siapa lagi ya, Maitland Niles, you name it lah. Pokoknya satu squad itu, satu badan Arsenal mesti dibuang semua gitu, biar tahu rasa semua, bener-bener deh. Yaudah itu aja dari gua, males juga lama-lama bahas Arsenal yang gak ada habisnya, dan ada cuman caci dan maki doang buat mereka, kasian sih sebenarnya. Yaudah itu aja video dari gua, maaf kalau misalkan wah ini panjang banget cu. Oke, thanks for watching, dan sampai ketemu lagi di konten Maki Ball berikutnya. Arsenal kayaknya semua udah kena mental, aneh tim ini, bukannya mawas diri malah makin kacau balau begitu. Biarin lah, biar kena gendam sekalian sama fans sendiri.